Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Setiadi. Kali ini akan saya sajikan video tentang translasi atau pergeseran yang merupakan bagian dari pelajaran matematika kelas 9. Bagi Bapak Ibu guru, video ini bisa disajikan sebagai media pelengkap kegiatan belajar mengajar, baik yang dilaksanakan secara daring ataupun yang secara luring di kelas. Bagi peserta didik, video ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi pada materi translasi. Apa yang akan kita bahas masih berkaitan dengan kompetensi dasar tentang transformasi geometri, yaitu 3.5 menjelaskan formasi geometri, meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya, tujuannya adalah setelah menyimak video ini, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari translasi suatu benda dengan benar, dapat menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda dengan benar, dapat melukis bayangan benda hasil translasi dengan benar. Yang keempat, dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi pada koordinat kartesius dengan tepat. Siapkan konsentrasi untuk menyimak materinya. Ayo kita mulai. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, tentu kalian sudah paham. Gambar berikut yaitu merupakan gambar papan catur lengkap dengan bidak caturnya. Gambar di samping merupakan contoh kejadian translasi yang nyata. Mengapa kejadian tersebut merupakan contoh dari kejadian translasi? Dalam permainan catur, kita akan menggerakkan bidak-bidak caturnya ke arah-arah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam permainan catur. Setiap bidak yang digerakkan akan bergeser dan mengalami perpindahan tempat. Ya, dalam permainan catur, bidak catur bergerak bergeser sesuai aturan tertentu sehingga posisinya pun berubah. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain kejadian translasi? Ya, contoh yang sering kalian alami yaitu ketika kalian berangkat ke sekolah dari rumah menuju ke sekolahan dengan berbagai rute, dengan berbagai arah, dan tentunya dengan menggunakan berbagai cara atau kendaraan. Kalian mengalami perubahan posisi dari rumah ke sekolah. Ya, selanjutnya, translasi atau pergeseran dalam matematika merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan titik dengan jarak dan arah yang sama. Perpindahan atau pergeseran dari satu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus pada bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Sekarang kita mulai pelajari tentang translasi titik pada bidang datar. Perhatikan gambar berikut. Misalkan ada titik A yang berwarna hitam ini, dan ada titik A aksen, ini saya buat berwarna biru sebagai pembedanya. Titik A aksen ini merupakan bayangan atau hasil pergeseran dari titik A. Titik A mengalami perpindahan ke titik A aksen
Bagaimana menentukan perpindahannya? Ya, bukan diambil jarak terdekatnya atau bukan diambil dari diagonalnya. Tetapi cara menentukannya adalah kita memperhatikan dari titik awal ini dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Dalam kondisi ini titik A akan memerlukan pergeseran ke kiri, yaitu sebanyak 2 satuan. Kemudian dia harus bergeser ke atas sebanyak 3 satuan. Untuk selanjutnya dapat dituliskan pergeseran dari titik A ke A aksen yang berwarna biru adalah 2 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Selanjutnya perhatikan titik A aksen ini yang berwarna merah. Jika A aksen yang berwarna merah ini kita anggap sebagai hasil pergeseran dari titik A yang hitam ini, maka kita dapat menentukan perpindahannya, yaitu 5 satuan ke arah kanan, kemudian 2 satuan ke arah bawah. Ingat menentukannya, perhatikan dulu ke kanan atau ke kiri, baru ke atas atau ke bawah. Sehingga pada kejadian ini pergeseran dari titik A ke A aksen berwarna merah ini adalah 5 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah. Nilai pergeseran tersebut memiliki nilai positif atau negatif. Dia akan bernilai positif jika geser ke kanan, jika bergeser ke kiri akan bernilai negatif. Jika bergeser ke atas dia bernilai positif, dan jika bergeser ke bawah bernilai negatif. Selanjutnya, bagaimana jika translasi titik tersebut terjadi pada koordinat kartesius atau bidang kartesius? Ya, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada titik A dengan koordinat 1,3. Kita akan translasikan dengan kejadian sama seperti tadi, yaitu 2 satuan ke arah kiri dan 3 satuan ke atas, sehingga menghasilkan titik A aksen negatif 1,6. Selanjutnya dari titik A kita geser 5 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah, maka akan menghasilkan titik A aksen 6,1. Dari kejadian tersebut, yaitu perpindahan titik A pada koordinat kartesius, maka dapat dinotasikan. Ya, kita ambil dulu perpindahan dari titik A ke titik A aksen yang merah ini, maka akan bisa kita tulis A 1,3 dengan translasi 5 negatif 2. Kenapa 5 negatif 2? Karena 5 satuan ke kanan adalah bernilai positif, dan 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah maka ditulis negatif 2, menghasilkan titik A aksen 6,1. Perhatikan, ini X-nya 1 dijumlahkan dengan 5 yang merupakan perpindahan ke kanan atau ke kiri, menghasilkan 6. 1 ditambah 5, 6. Dan yang 3 ditambah dengan perpindahan ke atas atau ke bawah. Dalam hal ini negatif 2, maka 3 ditambah negatif 2 yaitu 1. Selanjutnya untuk perpindahan dari A ke A aksen yang berwarna biru ini, yaitu A 1,3 dengan translasi negatif 2, 3. Kenapa negatif 2? Karena 2 satuan ke kiri. Kenapa ini 3 positif? Karena 3 satuan ke atas. Ingat, jangan sampai terbalik. Sehingga menghasilkan A aksen negatif 1,6. Ini negatif 1,6. Dalam hal ini X1 ditambah dengan perpindahan ke kiri yaitu negatif 2. 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 1.
3 ditambah 3 yaitu 6. Dalam hal ini dapat kita simpulkan apabila ada titik A dengan koordinat X, Y ditransaksikan dengan nilai transaksi AB, maka bayangannya atau A aksennya dapat diperoleh dengan X ditambah A. Nilai X ini ditambah dengan ini, dan Y ditambah B. Y ini tambah B. Atau A X, Y ditransaksikan dengan A, B menghasilkan bayangan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Ya, setelah mendapat penjelasan ini, nanti kita akan mencoba ke soal latihan. Sebelum ke soal latihan, silahkan bisa rehat sejenak untuk memulihkan konsentrasinya. Oke, sudah siap dengan konsentrasi yang baru? Kita lanjutkan ke latihan soal. Misalnya di sini, perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai translasi yang menggeser titik A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita cek. Ya, dari A ke A aksen, dia akan mengalami pergeseran ke kiri, kemudian ke bawah. Ke kiri sebanyak 4 satuan dan ke bawah sebanyak 1 satuan. Maka nilai translasi yang menggeser A ke A aksen adalah T negatif 4 negatif 1. Ingat, kenapa di sini negatif 4? Karena dia bergeser ke kiri. Dan kenapa di sini negatif 1? Karena dia bergeser ke bawah. Selanjutnya dari titik B ke B aksen yang warna merah ini. Titik B ini akan bergeser ke kanan sebanyak 3 satuan. Namun dia tidak mengalami pergeseran ke atas atau ke bawah, alias 0. Maka nilai translasi yang menggeser B ke B aksen adalah T30. 3-nya karena dia ke kanan, 0-nya karena dia tidak bergeser ke atas ataupun ke bawah. Selanjutnya pada titik C, dia bergeser ke C aksen sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia hanya bergeser 6 satuan ke bawah tanpa bergeser ke kanan atau ke kiri. Maka nilai translasi yang menggeser C ke C aksen adalah T0 negatif 6. Kenapa di sini 0? Saya tekankan lagi karena dia tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan kenapa ini negatif 6? Karena dia bergeser ke bawah sebanyak 6 satuan, maka bernilai negatif. Bisa dipahami ya? Ya, saya rasa mudah. Semoga kalian juga merasakan kemudahan yang sama. Selanjutnya, untuk pergeseran bangun. Perhatikan gambar segitiga di samping. Gambarlah bayangan dan tentukan bayangan titik-titik yang diperoleh jika ditransaksikan dengan T1 negatif 4. Ingat, T1 negatif 4 berarti setiap titiknya bergeser 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Ketika ada bangun seperti ini, maka kita bisa menggeserkan untuk setiap titiknya, setiap titik sudutnya. Kita mulai dari titik A. Ingat, translasinya 1 negatif 4, sehingga dia bergeser ke kanan 1 satuan dan 4 satuan ke bawah, sehingga menghasilkan titik A aksen 3 negatif 1. Untuk titik B, 1 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah, menghasilkan titik B 4, negatif 3. Dan yang terakhir titik C menghasilkan titik 8,0, C aksen 8,0.
Setelah terbentuk 3 titik, bisa kita hubungkan masing-masing titiknya sehingga terbentuklah bayangan segitiga. Ya, itu jika kita menyelesaikannya dengan cara menggambar. Selanjutnya, bagaimana jika kita menentukan bayangan segitiga tersebut menggunakan rumus? Ya, seperti yang tadi di awal, ketika ada titik A-nya 2,3 ditransaksikan dengan 1, -4, maka 2 ditambah 1,3 dikurangi 4 ya, sehingga A aksennya 3, -1. Kenapa ini 3 dikurangi 4? Berasal dari 3 ditambah -4 akan bisa sama dioperasikan dengan 3 dikurangi 4. Untuk titik B-nya ini berarti 3 ditambah 1, ini 3 ditambah 1, 1 dikurangi 4, sehingga titik B aksen adalah 4, -3. Untuk titik C 7,4, sehingga 7 ditambah 1, 4 dikurangi 4. Titik C aksennya adalah 8,0. Setelah kita mendapatkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen menggunakan perhitungan ini, kita dapat mengeceknya dengan segitiga hasil bayangan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, tentu sudah dihasilkan titik-titik yang sama, A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kalian sudah menyimak video ini, antara lain tentang apa itu transaksi dalam matematika, bagaimana cara menentukan nilai transaksi dari suatu perpindahan titik, dan bagaimana cara menentukan bayangan suatu titik ataupun bangun dengan berdasar transaksi tertentu. Selanjutnya, kalian akan mencoba soal, hanya sedikit, hanya ada 2 soal. Saya yakin kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakannya dengan benar. Silakan nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Sekian video tentang transaksi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar untuk perbaikan di video-video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.